are here with an environmental activist who have pushed forward supaya Indonesia bisa bebas kantong plastik, Mbak Tiza Mahfira, the co-founder and executive director of Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dan juga the associate director of Climate Policy Initiative. We are so happy to have you here, Mbak Tiza. Senang bisa Thank you banget. Senang bisa berada di sini. Making the trip here. And I know it's an effort. I think kita belakangan ini kedatangan banyak tamu environmentalist. Cuman yang ini kayaknya special nih Del. Karena I love the use of word diet plastik. Ya, maksudnya yang kepikir biasanya pakai diet, kata diet itu biasa mungkin orang yang mau into healthy lifestyle kan, karena lagi ada diet ini diet itu, tapi diet plastik is very iconic signature and fokusnya kelihatan gitu ini bahwa kita harus diet plastik gitu, gampang. So I guess kan ini selalu yang kita lakukan hari ini mungkin ada hubungannya dengan masa lalu kita atau childhood kita gitu. Why are you in this? Karena memang it's timely ya. Semua orang udah bicara soal planet yang hijau. People, profit, and planet gitu. Sustainable business. So tell your story. Sebenarnya ada asumsi ya bahwa kalau jadi aktivis lingkungan tuh pasti masa kecilnya pernah menghadapi pencemaran lingkungan atau mungkin adalah pencinta alam yang sering naik turun gunung gitu. Sebenarnya saya nggak gitu. Tapi saya dari kecil itu diajarkan untuk kritis memang dan selalu berusaha berpikir rasional gitu ya. Dan salah satu hal yang dari kecil saya sadari adalah sesuatu yang akan berpengaruh buruk terhadap survival kita dan kesejahteraan kita adalah masalah lingkungan gitu. Tinggal di Jakarta, lahir dan besar di Jakarta, itu benar-benar melihat langsung sih bagaimana tingkat kualitas lingkungan di Jakarta tuh memburuk secara cepat ya. Ini mulai kapan mulai ada perasaan itu? Karena memang nggak tahu SMP apa udah SMA udah gede dari SMP. kecil gitu. SMP. Wow, that's quite early. Dan dari SMP ke sekarang cuma mungkin 20 sekian tahun gitu ya. Tapi itu cepet banget. Apa aja tuh perbedaan yang maksudnya degradasi lingkungan. Iya, degradasi lingkungan. What did you see? Pollution. Kalau aku sih merasanya polusinya sih. Kalau aku terus terang sih guilty. Kecil nggak ngajarin anak-anak juga ya soal plastik dan yang lain-lain karena memang belum made aware of that gitu kan. Lebih kepada kalau saya pribadi lebih kepada kemiskinan, angka putus sekolah yang lebih ke poverty reduction. Jadi waktu plastik ini terus terang nggak ngajarin anak juga gitu growing up gitu. Jadi I'm thinking, where did you get that idea? You know, maybe mama atau sekolah atau lihat aja kali sampah-sampah. Lihat sampah-sampah di jalanan mungkin ya. Ada beberapa hal sih. Yang pasti banjir itu makin sering. Di Jakarta itu berasa sekali. Waktu saya kecil tuh nggak sering-sering amat kok banjir gitu. Tapi waktu beranjak udah mulai kerja tuh saya sempat kerja di law firm di Jalan Sudirman, law firm di 6 tahun kerja di law firm karena memang I'm actually a lawyer. Itu banjir di Jalan Sudirman tuh sampai nggak bisa pulang gitu. Jalan protokol banjir. Dan itu adalah banjir tahunan disebutnya pada saat itu. Sekarang mungkin udah mulai tahunan lagi ya, sempat jadi banjir 5 tahunan gitu, tapi sekarang tahunan lagi. Ya gitulah. Hal lain adalah dulu sempat kalau liburan ke pantai itu ya mungutin kerang gitu kan. Kalau anak kecil kan kita nyari kerang gitu. Excited banget gitu dapetin kerang bawa pulang dan sebagainya. Sekarang tuh setiap kali ke pantai mengutinnya sampah dan itu berasa banget kok zaman dulu nggak kayak gini gitu. Dan apa ya? Kadang-kadang ini nggak langsung ya terasa, tapi waktu kecil waktu SMP itu yang saya langsung rasakan tuh ketika ada teman buang sampah di jalan. Itu langsung sakit mata gitu. Langsung peka terhadap hal itu, nggak tahu kenapa. Oke. Dan saya selalu jadi orang pertama yang ngomelin temen, jangan buang di situ dong, sakit mata gitu. Berarti faktornya ada nurture dan nature lah ya, dua-duanya ada. Sometimes that
point yang bagian nature-nya itu we cannot explain it, like misalnya ya kenapa juga kita tertarik misal isu poverty, pendidikan dan yang lain sebagainya. I think both nature and nurture. No, thank you for that. Iya, artinya emang bener ya, kayak little instances aja bisa actually push you forward to a cause. Kayak some people tuh nungguin kayak I want that big moment in my life gitu kan. Tapi bisa aja kayak from the little observations of the everyday bisa aja lihat. Tapi I think that's the word, has to be observant. Iya. Ya kan? Kadang-kadang orang nggak mindful gitu loh, apa yang lewat lalu lalang di hidup tuh kita nggak observe aja, jadi nggak ada waktu diam dan reflektif. I think that's a value. And lack of awareness juga sih, karena baik orang bilang kayak kebanjiran kan cuman bencana alam gitu kan. Mereka nggak tahu there's actually a man cause factor of it kan. Iya benar-benar. Waktu banjir itu juga sebenarnya banyak yang menyalahkan pemerintah gitu ya, bahwa banjir nih pasti gara-gara selokannya nggak pernah dibersihin. Memang sungai-sungai di Jakarta itu memang overloaded with garbage, memang udah kepenuhan sampah banget, dan itu ada di berita gitu kelihatannya bahwa ini gerbang air yang ini isinya sampah gitu. Jadi memang pada saat banjir, saya ingat banget tahun 2013 tuh yang pas Sudirman banjir, saya nggak bisa pulang dari kantor. Itu memang Twitter lighting up dengan orang-orang yang marah-marah. Tapi pada saat itu saya cuma berpikir, sampahnya kan dari kita gitu. Sampah yang di sungai itu yang sedang membuat selokan-selokan dan saluran air tersumbat itu adalah sampah plastik yang dari kita gitu. Jadi di saat itulah sebenarnya memang observantnya udah lama. Tapi persis di titik itulah saya memutuskan, okay, I want to do something about this plastic issue gitu. Jadi peduli lingkungan emang udah lama, udah belajar hukum lingkungan, S1, S2 hukum lingkungan, tapi nggak pernah terpikir perubahan itu harus saya yang mulai duluan like gitu. I should take the lead on this, nggak pernah terpikir seperti itu, lagi mikir-mikir karir apa ya gitu, mau kerja apa ya. Tapi 2013 is actually almost 8 years ago now. Yes. Wow. You think you have accomplished something meaningful in the last 8? Karena kan gini loh, it's a planetary problem. Ya kan, sampah plastik mengeducate anak, mungkin Tisa juga punya anak ya kan, dari anak-anak sampai dia membentuk habit ya, disiplin buang sampah, belum lagi recycle, belum lagi reuse and all of that. I wonder gitu ya, karena kita sometimes kalau pejuang sosial itu suka tenggelam. Ya kan, yang kita bisa tolong tuh cuman segini, nggak ada berapa persennya dari the whole populasi yang, sometimes I feel like I haven't done anything yet. I keep on going gitu kan, 22 tahun sejak YCAP berdiri gitu ya. Tapi at the end of the day, somebody said this, who said that? I think Michelle Obama did say this. You probably can't change the whole world, but you probably change the world of someone. Kalau kemiskinan kita bisa lihat, ya kan, pendidikan kita bisa lihat. Tapi kalau planet ini kan harus sejuta umat yang berbondong-bondong dan berubah, ya kan, baru kan ada. Itu how do you I guess accept that or live with that incremental mungkin change ya? Or you've seen bigger change that I didn't see. Please share yang 8 tahun ini. Acceptance bahwa ini adalah sebuah maraton. Datangnya juga perlahan-lahan sih. Awalnya memang gak sabaran gitu. Jadi awalnya kan setelah banjir bikin petisi meminta retailer untuk tidak memberikan kantong plastik secara gratis. Saya pikir pada saat bikin petisi itu, this is bingo banget nih gitu. Soalnya kan masuk akal. Kalau sekarang supermarket ngasih kantong plastik gratis, pasti mereka ada subsidinya deh yang mereka kasih ke konsumen. Jadi kalau misalnya mereka kasih berbayar, mereka kan jadi dapat keuntungan gitu. Harusnya no brainer lah gitu. Ternyata I was so naive. Okay. Jadi ada banyak cerita setelah petisi itu. Intinya banyak sekali pendukungnya, 70.000 tanda tangan, KLHK kemudian picking it up. Tapi pada sebelum masuk ke pemerintah ya, sebelum kita kasih itu ke Kementerian Lingkungan Hidup, sempat ada ngobrol-ngobrol dengan supermarket. Dan mereka nggak mau.
karena kita nggak mau jadi pahlawan kepagian kalau saya sendiri berubah tapi toko sebelah masih ngasih kantong plastik gratis, pelanggan saya semuanya pindah ke sebelah gitu. Jadi oke lah, masuk akal buat kita, cuman nggak seberapa dibanding dengan konsumen yang kita retain. Resikonya ya. Jadi kalau misalnya mau kita begini, mendingan dari pemerintah bikin kebijakan aja, jadi kita tinggal ngikut gitu. Itulah sebabnya kenapa kita kemudian mendorong kebijakan. Dan kebijakan itu juga kita pikir kan Kementerian Lingkungan Hidup waktu itu menyambut dengan sangat baik. Mereka mengeluarkan uji coba gara-gara petisi itu, uji coba kantong plastik tidak gratis di 27 kota. Ini tahun 2016. Ini traditional market atau supermarket? Supermarket, oke. Harganya sangat murah, Rp200. Tapi ternyata itu sanggup mengurangi kantong plastik sebesar 55%. That is so good. Dalam waktu 3 bulan Thank you. saja. I like that. Terus masih dilanjutin nggak sekarang? Nah, terus kan kita pikir, great, no brainer, ini sukses, tinggal dilanjutin dong jadi kebijakan. Itu kan baru uji coba. Oke, sip, kan udah sukses nih, bikin jadi kebijakan dong. Ternyata nggak keluar itu peraturan karena berbagai macam hal. Dan setahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat gitu ya, mulai frustrasi. Tetapi ada hal yang terjadi yang sebenarnya di luar dari ekspektasi kita. Setelah uji coba itu selesai, persis sehari setelah uji coba itu selesai, Banjarmasin memutuskan untuk melarang saja kantong plastik. Mereka jadi kota pertama di Indonesia yang punya kebijakan seperti itu. 2016 di Jakarta baru pilot. Di Banjarmasin di 27 kota baru pilot, termasuk Banjarmasin. Oke, tapi dia declare duluan. Banjarmasin inspired dengan I like that. uji coba itu dan kemudian mengatakan, tanggung amat, cuma Rp200 kita larang aja sekalian, toh ininya baik kok, responnya baik kok dari masyarakat. Begitu mereka larang, akhirnya kita bekerja keras untuk mencoba mereplikasi peraturan itu di kota-kota lain. Jadi itulah. Ini berarti peraturan Pemda ya, atau peraturan Pemda ya. Pemda, peraturan wali kota, peraturan. Oke, di level itulah ya. Oke. Kebetulan memang kita kepingin masuk ke kebijakan. Kenapa? Karena kalau ditanya impact, kita udah coba dah edukasi gitu ya. Edukasi itu susah diukur. Dan yang berubah ada, tapi nggak banyak gitu. Apalagi dengan resources kayak kita gitu, cuma sedikit banget. Gimana caranya perubahan itu bisa masif, bisa kelihatan? Ya dengan kebijakan. Dan saya kan juga belajar hukum, harusnya bisa lah gitu. Meskipun corporate lawyer nih, apa soal peraturan pada saat itu, cuman ya mungkin bisa lah dipelajarin gitu. Saya mikirnya gitu pada saat itu. Jadi ketika Banjarmasin ngelarang, obsesi saya pada saat itu langsung gimana caranya kota-kota lain mengikuti Banjarmasin. Dan itu fast forward 6 years later, hari ini 57 kota di seluruh Indonesia sudah melarang kantong plastik. Oh wow. Termasuk Jakarta dong harus. Termasuk Jakarta. Iya, kan Jakarta udah announce ya 2 tahun yang lalu. Berarti pertanyaannya tadi going back 8 tahun luar biasa. Dia fast forward 8 tahun. Maksudnya policy, we love that, 57 kota udah ada aturan gitu kan ya. Sekarang pertanyaannya policy mau policy, implementasi mah urusan lain gitu. Nah, in that layer gitu, do you actually see, kadang-kadang dia cuman asal ada ikut-ikutan hype keren, tapi implementasi reinforcement of it. Sure. What is your experience? Policy itu awalnya kita dorong bukan karena ini ya. Policy itu awalnya kita dorong karena kita ingin melihat perubahan perilaku. Jadi kadang-kadang orang mikir gimana ya caranya mengubah perilaku? Oh, harus dengan edukasi. Oke, fine, that's good. Tapi kita bukan edukator, aku bukan guru, bukan orang, bukan menteri pendidikan bukan gitu. Bukan campaigner juga ya. Jadi cara lain adalah dengan kebijakan, karena kalau begitu ada kebijakan itu akan tersosialisasi dengan sangat luas sehingga orang akan sadar. Jadi 8 tahun yang lalu orang-orang tuh belum tahu masalah plastik gitu, belum tahu bahwa kantong plastik adalah sebuah sumber polusi banjir, yang sangat besar.
dan belum tahu bahwa sebenarnya itu nggak kepikiran ya bahwa ini sebenarnya nggak perlu saya terima. Tuh. Sekarang semua orang punya tas belanja guna ulang, punya reusable bag di rumah. Sekarang semua orang tahu isu plastik. Setiap kali kita survei, tahukah Anda gitu, 90 sekian persen itu tahu. 90 sekian persen bilang ya punya tas belanja. Di Jakarta 80% bilang selalu sedia tas belanja kalau berpergian gitu. Jadi itu udah tercapai perubahan perilaku. Tetapi memang dari segi implementasi kebijakan, itu implementasi kebijakan kan ada pengawasan, ada penindakan kalau ada pelanggaran, itu memang belum maksimal. Ya itu masih jadi PR. Tapi dari segi maksudnya pencapaian, pelanggaran mungkin nggak ke orang-orangnya, tapi ke company-nya, ke supermarketnya gitu ya. Benar-benar ke company, ke supermarket itu kan masih ada nih beberapa yang masih ngasih gitu, atau pasar tradisional yang harusnya udah nggak ngasih. Ini termasuk nggak ceritanya untuk pasar tradisional kalau yang aturan Pemda keluar itu apa cuman mengatur supermarket? Di Jakarta doang yang mengatur pasar tradisional juga, tapi jadi di kota-kota lain. Soalnya kan pasar tradisional itu justru the usage of plastic yang paling banyak. Iya benar, makanya aku sebut ini maraton. Jadi gimana tuh ide-ide untuk intervensi dalam pasar tradisional ini? Iya, di Jakarta karena mereka adalah kota pertama yang melarang juga di pasar tradisional, kita langsung bikin pilot program di sini, judulnya Pasar Bebas Plastik. Dan itu kerjasama sama Perumda Pasar Jaya dengan Dinas Lingkungan Hidup. Karena memang kita melihat belum ada yang megang nih pasar tradisional, gimana sih cara pengurangan plastiknya. Kalau supermarket udah lumayan lah. Karena juga kan yang belanja ke situ strata ekonominya beda. Jadi in terms of education level, affordability and all of that tuh bisa. Ini tuh how to conquer the masses at the bottom of the pyramid and change their behavior. I think this is your biggest battle sih. Iya, benar. Masih panjang. Tapi here's the thing, banyak temannya Adil juga ada ya, si Kevin lah, teman saya ada Cipto, Tommy, semua bikin vegetable made plastic yang dari cassava lah, jagung dan lain sebagainya. It's biodegradable plastic lah ya. Is that actually helping? Or I know it's still expensive. Would that actually help kalau misalnya ada subsidi gitu ya untuk semua di pasar tradisional, yuk pakai ini gitu. Karena dengan dia biodegradable aja kayaknya udah nolong ya. Saya kan orang awam, coba what's your thoughts? Sebenarnya solusi utama yang kita dorong adalah menggunakan apa yang sudah Anda miliki. Karena salah satu penyebab terbesar dari semua masalah lingkungan hidup, tidak hanya masalah plastik ya, tapi krisis iklim juga, polusi, itu adalah konsumsi yang berlebihan. Jadi sesuai dengan nama kami, diet. Diet itu artinya jangan konsumsi berlebihan. Sehingga nggak obes plastik ya. Sehingga nggak obes. Apapun itu sebenarnya kalau tubuh kita konsumsinya berlebihan, kita bisa merasakan ya, langsung kelihatan dampaknya. Masalahnya kalau bumi kita dipakai berlebihan resourcesnya, kita nggak langsung merasakan gitu. Tapi sekarang udah dikonsumsi berlebihan. Jadi kita selalu dorong yang namanya reusable. Pakai yang udah ada. Tapi kayak saya suka lupa lo bawanya. Lupa itu gimana? Iya. Bener, harus ada kayak gimana ya, paksaan tertentu. Tapi makanya kita hati-hati banget mempromosikan suatu produk baru yang single use juga. Benar apapun sih. itu, kertas, kain, singkong dan sebagainya. Kalau itu single use juga, maka ada kemungkinan itu ada dampaknya. Tetap ya. Belum ada penelitian aja biodegradable seperti apa sih nanti kan dampaknya. Betul. Tapi kan berarti Isa kan dari lawyer background kan, you're working in a corporate firm, terus suddenly you stop that job, quit that job untuk melanjutkan dan founding gerakan ini. Can you share a little bit about the transition kan? Mungkin it's two different worlds, kayak corporate law sampai gerakan sosial gitu. What did you learn about mungkin leadership, leading change yang 8 years ago nobody talked about. Sekarang kan anak Gen Z udah memperjuangkan ini bersama Mbak Tiza. Tapi kan dulu mungkin 8 years ago you felt alone mungkin ya, kesepian dalam perjuangan ini. Mungkin maybe you have some friends. Mungkin boleh share tuh apa tuh leadership experience-nya dalam membuat gerakan ini.
transition juga dari dunia yang stabil ke dunia aktivisme ini kan nggak stabil ya, dari sisi income, dari sisi macam-macam gitu kan, beda banget. Corporate lawyer mau udah top banget, udah enak gitu kan kerjanya. You have that courage, which I think very courageous gitu kan. Itu waktu itu udah married apa belum, udah punya anak apa belum, mungkin semua itu faktor yang membuat ya kan bring you to a decision beraninya. Iya, so we want to probably learn from you. Waktu keluar dari law firm itu udah setahun lebih berusaha mencari pekerjaan lain. Karena memang ingin masuk ke dunia lingkungan seutuhnya gitu. Dan di corporate law firm itu memang nggak puas dengan misi yang diemban gitu. Walaupun bosnya juga baik, teman kerjanya baik, semuanya baik-baik aja, karirnya juga baik, tapi kayak ada sesuatu yang missing gitu, karena saya nggak punya kepedulian yang besar terhadap pekerjaan itu gitu. Jadi apakah kesepian dalam membuat transisi? Enggak, karena selama 1 tahun lebih itu saya berusaha memperbanyak kegiatan sukarela. Jadi relawan, volunteering untuk aksi ini, aksi itu gitu. Jadi kegiatan-kegiatan lingkungan hidup yang membuat saya kenalan sama organisasi-organisasi, komunitas-komunitas. Jadi itu udah terbangun ya suatu jejaring pada saat itu. Dan pada saat membuat petisi kan masih di law firm. Sejak petisi itu bergulir, jadi lebih banyak lagi kenal orang dan berjejaring. Kebetulan sekarang pekerjaan saya 2 ya, Climate Policy Initiative juga, which is a think tank atau lembaga riset yang fokusnya di perubahan iklim. Jadi waktu keluar dari law firm itu karena dapat kerjaan dari si lembaga riset ini. I see, got it. Yang memang ngurusin kebijakan perubahan iklim, something that I am super passionate about. Dan transisinya gampang banget. Memang takut sih. Jadi waktu ditawarin pekerjaan itu sempat mikir, karena bos saya sempat bilang, yakin loh. Kamu kan di sini karirnya nanti bagus loh, kamu on track loh gitu. Iya yakin gitu saya bilang, tapi sempat nggak yakin juga sih. Tapi setelah pindah nggak pernah nyesel sedikit pun. Saya juga mau menghilangkan sedikit stigma seputar pekerjaan non-profit, pekerjaan aktivism. Bekerja di sebuah lembaga non-profit bukan berarti kita nggak dapat gaji bukan berarti kita menjadi sukarela yang miskin, sukarelawan yang miskin gitu. Jadi kita tetap dapat gaji. The only difference between profit and non-profit is kalau non-profit profitnya nggak buat dividen, tapi profitnya adalah untuk program gitu. Jadi tetap ada profit. Udah gitu. bener banget. Itu memang kriterianya kewirausahaan sosial yang kita perjuangkan juga. Aku mau mengencourage banget orang-orang untuk dapat mencari green job gitu. Karena kan generasi kita ini kan generasi X, sebelum X malah baby boomers yang punya anak sekarang Gen Z lah, millennials kan. Kalau udah kerja di yayasan aja, aduh masa depan suram deh. Masih banyak banget yang padahal ada pemikiran itu sih. We're social enterprise, we're enterprising Stigmanya social masih mission. ada sih. Stigma masih ada. Dan itu perlu kita sama-sama edukasi. Benar. No, great story. Jadi transisinya pelan-pelan deh, ya kan, nggak langsung ekstrim gitu ya. Gitu, tapi dia ada step by step, which I think networking also is key in your stories, right? Dan what I picked up from your sentence tadi soal obesitas plastik gitu ya. I think Indonesia kan kita nggak ngurusin sampah Indonesia aja, nggak ngurusin Jakarta Banjir bukan sampah orang Jakarta aja, itu bisa juga sampah-sampah yang sekarang lagi rame diimpor ya dari berbagai negara, which I don't know, kita pernah ajak ya acara Spark si Nina yang dari apa sih dia dari Gresik ya kan, yang wah anak 12-13 tahun, amazing right? Yep. Keren banget. Nah, dari situ memang saya lihat bahwa dia banyak menulis surat ke head of state ya untuk stop doing that. Is that a lot in Indonesia? Bener nyumbang, entah I don't know if you have the number, berapa persen dari sampah yang existing orang Indonesia punya tiba-tiba ditambahin misalnya like half of the size, apa even 2x gitu kan, ngeri gitu. Now
do you have some enlightenment on that? Curious aja gue. Iya, sampah impor memang jadi masalah sih di Indonesia karena ada loophole ya. Sebenarnya sampah plastik yang post consumption itu nggak boleh. Post consumption tuh adalah yang udah dipakai oleh konsumen ya, kayak bungkus snack atau apa gitu ya. Itu nggak boleh sebenarnya masuk, tapi karena di Indonesia tuh masih mengimpor kertas bekas, itu diselundupkan gitu di dalamnya si kertas. Dan selundupannya banyak, kayak plastiknya tuh bisa 30% sendiri dari total isi kontainer. So wait, Indonesia impor kertas bekas buat apa? Karena ada yang membeli. Membeli untuk dia bikin apa? Untuk bikin kertas. Recycle. Untuk recycle kertas tapi diselundupin si plastiknya sehingga nambah. Iya, karena dari sana, dari negaranya asal ya. Itu dicampur. Jahat juga dan perusahaan yang di sini menerimanya itu terima-terima aja gitu. Jadi di sananya yang intentional, di sininya nggak ngerti gitu. Iya. Oh wow. Tapi di sininya juga nggak ada enforcement yang terlalu sekarang udah ada. Rinci, belum. Oh. Jadi masih masuk sampah itu. Dan itu apa ya? Menghina banget gitu karena itu jadi di negara-negara maju loh, itu kan kayak dari Amerika, dari Jerman, dari Australia gitu. Semua seluruh dunia. Itu yang katanya negaranya udah maju, terus pengelolaan sampahnya udah maju gitu kan. Orang Indonesia pun kadang-kadang bilang kita tuh harus belajar dong dari negara-negara itu. Soalnya kan mereka lihat dong jalanannya bersih gitu. Ya memang jalanannya bersih, tapi sampahnya dikirim ke sini gitu. Jadi masalah itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa masalah sampah itu global, bukan hanya masalah negara berkembang aja, tapi global karena sampah-sampah yang mereka selundupkan ke sini kan berarti mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka nggak punya, mereka bilang ini bisa didaur ulang, mereka nggak bisa daur ulang. Gara-gara gitu Indonesia jadi apa, penyumbang sampah plastik nomor 3 di dunia atau nomor 2. Kan gara-gara dapat ini dihitung dong yang impor-impor ini. Now I think policy ya kan harus multilateral dong sekarang, dibawa ke Departemen Luar Negeri ya kan, Minister melobi ini. Apa udah ada kegiatan ke arah sana, udah ada tekanan-tekanan gitu, karena I think that's important. Udah juga, ya. udah ada tekanan-tekanan ke arah sana. Yang mengerjakan juga bukan organisasi kami ya, bukan Diet Kantong Plastik, tapi kita berjejaring dengan teman-teman yang melakukan itu. Dan itu udah panjang sih perjuangannya ya teman-teman. Pemerintah juga aware sebenarnya, tapi apa ya, karena susah bagi negara untuk mengatur yang namanya perdagangan. Karena orang kalau udah berdagang, perdagangan internasional itu yang penting ada yang beli, ada yang jual gitu. Dan mereka tuh tidak ingin diintervensi kegiatan jual belinya tersebut gitu. Banyak sih yang ada panjang lah, ada international treaty yang udah menyebutkan nggak boleh ada perdagangan sampah. Tapi nggak semuanya tanda tangan. Amerika salah satunya yang waktu itu susah nggak mau tanda tangan. Eropa gimana? Eropa tanda tangan. Cuma ya begitu. Kadang-kadang udah tanda tangan pun Indonesia juga masih terima. Loh ngapain terima? Mereka kan nggak tanda tangan treaty gitu loh. Jadi banyak masalahnya cukup kompleks sehingga masih menjadi PR. Kalau bisa nebak tuh kira-kira yang impor plastik itu ya jumlah plastik yang masuk di Indonesia di-compare dengan yang memang diproduksi sampah orang Indonesia ini ada sepertiga, seperempat, apa even sama? Nggak sebanyak, masih lebih banyak yang sampah yang dihasilkan oleh jadi domestik ya. In terms of activity you want to be more effective, yang di sini aja dulu kayak gue urusin ya gitu kira-kira. Oke, got it. Ya dua-duanya penting tapi perubahan yang paling berdampak ya bagi semuanya, bukan hanya sampah impor tapi juga penggunaan sampah domestik, itu adalah
plastik sekali pakai dihilangkan. Karena plastik sekali pakai itu yang susah didaur ulang. Kenapa dikirim ke sini? Karena mereka nggak bisa Mereka daur juga nggak ulang. bisa. Gitu. Dalam perjuangan Mbak Tisa dalam single use plastic ban ini ya, who is your biggest opposition? Apakah itu consumer, businesses, government, atau everyone in general? The plastic industry. The plastic industry. ya. Ya, itu Oke. oposisi yang paling ini. Kalau bicara dengan konsumen, justru kalau bicara dengan konsumen, mereka bilangnya gini, iya tahu plastik bahaya, Iya, kenapa mereka nggak di stop gimana? aja produksinya gitu. Sebagai ahli kebijakan, saya paham betul bahwa itu tidak mudah untuk dilakukan gitu. Iya, Tapi iya. lucu aja sentimen dari konsumen. Iya. Kalau plastik industri ya bisnis plastik ini ya, kan bisnis tuh perlu duit investasi. Sekarang kan udah banyak green bonds gitu ya, yang cuma mau ngasih bisnis yang tentunya the way they do their work ramah lingkungan gitu. Is it actually, I know outside udah ada yang ESG stamp lah, yang green bonds, yang all of that gitu. Is it actually happening here? Will it happen? Will it help? It is happening here, tapi belum pada skala yang membuat itu menjadi mainstream. Oke. Sehingga masih banyak dukungan, lebih banyak dukungan saat ini untuk yang dirty industries ketimbang yang green industries. Status quo-nya seperti itu sekarang. Memang udah mulai bermunculan ya, tadi Mbak udah bilang green bonds, ada udah banyak yang ada sustainable finance, kemudian sekarang udah banyak investor atau bank yang bilang kita nggak mau investasi di situ bank gitu, sih, yang nggak mau ngasih pinjem juga. Nggak mau Tapi yang ngasih udah terjadi pinjam. saya tahu ke industri energi, Betul. yang energi fossil fuel, yang lain tuh kalau dia nggak berubah jadi lebih cleaner gitu, udah nggak dikasih lagi sama banker. Tapi mulai tahun depan ya, yang saya tahu. Tapi kalau yang tadi kan oppositionnya plastik. Plastik adalah industri turunan minyak sendiri. bumi. Ya Jadi- sekalian sih harusnya kan Iya, kena semua gitu. Bener. Ya. Plastik kan turunan minyak bumi. Jadi kalau kita menekan produksi minyak bumi, itu seharusnya ikut menekan juga produksi plastik, sehingga plastik yang kan sekarang katanya semua orang kepingin gimana caranya plastik bisa didaur ulang dengan lebih efektif gitu. Mau didaur ulang kayak gimana juga pembelinya siapa? Sekarang recycled plastik lebih mahal daripada virgin plastics gitu. Betul. Lebih murah memproduksi baru daripada See, that's the recycling. problem. Selalu that's the Jadi problem, harus Del. ditekan dong produksi plastik barunya. Minyak bumi sekalian deh ditekan juga gitu sampai ujungnya banget gitu. Karena memang disitulah sumber permasalahan Tapi planet bumi kita. I'm just thinking gitu ya kan, artinya like what we need to do is seharusnya in the ideal world is stop plastic production, single use plastic production. Tapi ada gak yang pernah kayak give an argument, mungkin ini kayak a really interesting argument, kayak tapi we stop the plastic industry, berapa juta orang sih yang employed by the plastic industry itu gitu. juga. Oh, Because gosh. aku nonton documentary Seaspiracy, I don't like their argument of banning eating seafood gara-gara how many juta orang, mungkin miliaran orang yang kayak employed by the fishing industry kan, fishermen, local fishermen, so on. What do you say to yang kayak what happened to these economic cost lah of banning one industry to thrive in the world gitu? Kan semua industri itu ada sunsetnya. Dan itu sering terjadi gitu. Maksudnya kereta api dulu pakai tenaga uap gitu loh. Maksudnya ada transisi dari kereta api yang bertenaga batu bara uap gitu ke kereta api listrik gitu. Apakah kemudian ada orang-orang yang kemudian jadi nggak bisa kerja nyerokin batu bara gitu ya untuk di kereta api? Iya, tapi kan kemudian ada pekerjaan baru. Upskilling gitu ya. Iya. Begitu pula dengan semua transisi-transisi ini. PLTU batubara kalau kita stop ya karena akan ada pekerjaan-pekerjaan baru di teknologi panel surya dan sebagainya. Plastik di stop akan ada pekerjaan-pekerjaan baru di hal-hal yang menggantikan plastik. Misalnya sekarang aja udah muncul nih UKM-UKM yang memproduksi tas kain atau keranjang anyaman. Berasa gak sih beberapa lebaran belakangan ini hampers-hampers sekarang tibanya bukan dibungkus dengan plastik-plastik yang cellophane itu, tapi bungkusnya pakai besek lagi dan keranjang-keranjang. Itu adalah karena ada dorongan untuk less plastik. Jadi ada kayak apresiasi kembali pada kearifan lokal kita yang dari zaman dulu memang gak pernah pakai dibungkus plastik. pakai daun, dibungkus pakai Bener. lain ya.
natural gitu sifatnya. Benar. Yeah, that's good. Yeah, no, I like that. That opposite argument aja. There's some things that will set, tapi bukan artinya there won't be new jobs and new industries that will thrive, and even industries yang actually promote our Indonesian heritage and culture. Iya benar. Dan setiap kali kita berkampanye mengurangi plastik, kita udah siap kok dengan narasi alternatif yang lebih baik, pekerjaan-pekerjaan baru yang lebih baik. Kadang-kadang ada tuh narasi-narasi yang nggak menyediakan itu, misalnya film yang tadi disebut ban fish gitu kan, cuman nggak nyebut apa sih alternatifnya gitu. Memang itu jadi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Tapi kita selama berkampanye soal plastik sekali pakai itu nggak pernah lepas dari semua alternatif yang ada gitu, yang sebenarnya udah sangat banyak. Karena orang-orang tuh kadang-kadang kalau dikasih masalah doang jadi depresi, jadi frustrasi. Benar banget, iya. Harus dikasih solusi juga, responsif kan. Benar, supaya call to actionnya jelas. Call to actionnya apa? Now 8 years ya sudah berlalu, dan I think you were single then. Sekarang udah punya 2 anak. I just got married. You just got married when you waktu left corporate law. 2013. Enggak. Waktu memulai petisi. Mulai petisi. Okay. Tahun 2013 I just got married. So what changed? I mean secara kehidupan di rumah gitu, punya anak gitu. How do you probably align ya this mission dalam hal parenting misalnya, and I don't know how old your children again? 2 ya, masih kecil. Anakku umur 2 sama 6. Oke. Yang umur 6 mungkin deh udah where do you see yourself, maybe the little you in this observant atau apa ya, consciousness-nya dia tentang plastik itu, I wonder. Anak-anakku sih jauh lebih paham ya soal lingkungan hidup daripada saya waktu kecil. Waktu kecil kan kita nggak pernah diajarin apa sih menjaga bumi, nggak pernah diajarin composting misalnya. Orang tua kita tuh nggak pernah word it out, not my parents. I mean, I'm like much your senior gitu, apalagi. Orang tua saya juga nggak. Bayangin ya, di sekolah tuh nggak pernah diajarkan bahwa sampah makanan itu kalau dibiarkan ditaruh di tanah itu bakal jadi tanah lagi. Itu nggak diajarkan. Jadi saya baru tahu waktu ya mungkin 3 tahun belakangan ini. Maksudnya saya baru mulai mempelajari composting karena kan peduli dengan lingkungan. Maksudnya udah selesai nih dengan, maksudnya di rumah tangga saya udah mengurangi plastik dengan drastis, tapi ini ada sampah makanan dan saya tahu di TPA tuh juga numpuk. Jadi mulai belajar composting, gimana sih caranya composting gitu. Kayaknya kok canggih banget. Ternyata setelah menjalankan itu sesimpel semua makanan bakal jadi tanah lagi. Itu aja sih intinya. Dan kesel banget gak sih gak pernah diajarin. Itu basic. Anak kota banget ya gak pernah ginian. Cuman kan harusnya diajarin buat anak kota juga. Nah anak saya sih udah beres lah. Dia ngerti hal-hal seperti itu. Dan terekspos banget dengan kegiatan sehari-hari. Dimana kita memilah sampah dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang kayaknya bakal jadi tantangan, itu yang saya sebut tadi, overconsumption. Itu selalu akan menjadi tantangan. Kayak sekarang pun akan lebih jadi tantangan ketimbang saya waktu kecil dulu. Waktu saya kecil nggak banyak gitu opsi mainan. Anak saya setiap kali pergi begitu melangkah keluar rumah langsung ada yang mungkin jualan di minimarket, di warung dan sebagainya. Dia pasti minta ini, minta itu, minta ini. Jadi saya berusaha untuk mengajarkan bahwa happiness doesn't come from buying more things gitu. Itu susah loh. Jadi kadang-kadang juga kita jadi suka kreatif. Misalnya dia minta mainan, kompor-komporan. Kita bikin sendiri aja dulu yuk dari kardus gitu. Emang salah satu hobi saya dan anak itu adalah prakarya kardus. Jadi sekarang lagi ada kayak 5 rumah boneka yang terbuat dari kardus gitu di rumah. dan kompor dan sebagainya. Karena kepingin dia mikir dulu ini bisa bikin sendiri nggak ya sebelum harus impulsif beli gitu. It's still an experiment. Masih berusaha ya. Jadi kita lihat lah nanti kalau udah gede seperti apa. Yang gede cewek. Oh iya. Oke. Pantes. Kalau yang cowok nggak ada, dua-duanya cewek. Dua-duanya cewek. Oke. Anyway, that's You should have taught me kali ya, Mom, ya pas growing up. Nggak ada yang tahu juga. Consciousness-nya belum ke arah plastik, atau dia juga nggak terlalu suka Barbie juga sih.
Tapi I love that sih, kayak dia nulis, coret-coret, gambar-gambar. Iya, underlying of an environmental issue malah it's actually opposing greed kali ya, ataupun kayak understanding emang happiness doesn't come from over consuming, because kan emang this world of marketing and consumerism, they always market products to you gitu. And that's why you have this mungkin thought that like you need to have more gitu. And I'm bener sih, overconsumption and exploitation of the environment is the root of all of this. Mungkin iya sih, mungkin harus ada parenting class kayak this gitu ya. No, when it comes to that gitu, yang tadi as simple as makanan dulu ya, waktu aku kecil sih, my mom kalau makan misalnya jagung atau makan makanan itu selalu tuh suruh lemparnya ke taman aja gitu. Dan I thought like, kok lempar ke taman misalnya gitu kan. Well, it's not like we ate a lot of them, cuman enggak jadi tanah lagi. Tapi it never actually occurred to me until you say it now. Ada kearifan lokal gitu kali ya. Paling tumbuh jadi pohonnya gitu. And I thought, gitu kan. Tapi that's organic waste kali, boleh dilempar-lempar ke tanah. Vegetables, vegetable kayak jagung. Karena I'm the type yang kayak Mbak Tisa, di mana kalau I was in a boat, my friend suddenly kayak lagi makan, dia lempar aja ke laut. Gila, aku freak out, aku marah banget. I'm like, what are you doing? Dia kayak, oh ya ampun, kayak kemis aja gitu. Tapi recently there was a documentary or movie yang baru launching ya, Pulau Plastik. Mungkin boleh sharing keterlibatan Mbak Tisa dalam movie ini atau film ini apa aja. Because I saw the preview gitu ya. You cannot unsee what you see, and then disgusting banget ya, all those plastics, ngeri banget. So I feel like what can you do? This is planetary, a sea, the whole shore gitu ya, mungkin entah berapa kilometer membuang plastik bag gitu. I bingung where to begin. Breaks my heart banget. Pulau Plastik adalah film dokumenter yang sutradaranya adalah Dandi Laksono dan Rahung Nasution. Terus di situ ada 3 pemeran, 3 protagonis lah, bukan pemeran karena kan dokumenter, jadi kita nggak acting juga. Itu saya, kemudian Prigi Arisandi, dia based di Gresik. Terus ada Gede Robi, dia rocker ya, Navikula, band Navikula yang terkenal banget, based di Bali. Jadi dokumenter itu mengikuti perjalanan sebenarnya Robi menuju ke Jakarta naik truk sampah. Tapi dia berhenti di tengah-tengah, dia berhenti di Gresik, berhenti di Yogyakarta, di Cirebon, di Bogor, baru nyampe ke Jakarta. Jadi semacam ada road tripnya juga gitu. Dan di sepanjang perjalanan itu ketemu sama Prigi gitu ya, dan ngobrol sama beberapa pegiat-pegiat lingkungan lokal yang kelihatan banget bahwa masyarakat tuh banyak banget yang berusaha untuk menjaga bumi tetap bersih gitu, bersih-bersih sungai, bersih-bersih pantai, bersih-bersih Malioboro, bersih-bersih mulu. Terus sampai kelihatannya tuh inspiring, kemudian ada satu pesan bahwa ini masyarakat udah jalan banget, udah gerak, mana regulasinya dan apa yang produsen lakukan gitu. Dan ada banyak temuan-temuan baru. Yang akan shocking, mengagetkan. Coba kasih satu spoiler, satu aja. Mikroplastik sudah masuk dalam tubuh kita. OMG. Then what will that cause our health? Cancer into that carcinogenic berarti ya? Melalui air yang kita minum atau melalui air yang kita minum, melalui garam, melalui udara, inhale gitu. Sebenarnya udah ditemukan di dalam air hujan juga ya. Jadi kalau menguap kan itu mikroplastik cuma dalam ikannya gitu. Ikan ya? Iya, tadinya kan begitu juga kan. ya? Beberapa tahun yang lalu studi menemukan udah masuk dalam ikan. Tapi sekarang ini udah ditemukan di dalam feses kita. 100% yang diteliti mengandung mikroplastik. Ini orang kota, orang desa, apa sama aja? Semuanya. Oh my goodness. So, secara kesehatan ini ke arah apa ya? Misalnya kalaupun tergantung ada di mana kali ya si mikroplastik itu, di organ kita nempelnya di mana gitu kali ya? Di lambung. Tapi masalahnya plastik itu juga punya sifat absorbing partikel di sekitarnya. Jadi kalau ada virus atau bakteri ikut terserap masuk ke dalam si partikel plastik itu.
Kemudian plastik itu kan chemical ya. Jadi kalau dalam jumlah yang banyak bisa membuat hormonal imbalances. Karena ya namanya kimia di dalam tubuh kita pasti kan nggak baik. Gitu. Jadi itu Dulu ada kita- di dalam film itu akan interview Wow. beberapa peneliti, dosen, Wow. researcher yang semuanya Shocking. memberikan I think you should watch this. opini. Iya Masih pasti. di layar lebar. Saya nggak tahu, harusnya tuh selesai tanggal 8 Mei, tapi Oh, oke. per kemarin tuh masih ada Diperpanjang. Saya nggak tahu hari ini masih ada atau Oke, enggak, yes, tapi that's kalau nggak ada, You made it available dong. Iya, mungkin mudah-mudahan YouTube bisa. atau Iya. di mana Mudah-mudahan gitu bisa kali ya. streaming Soalnya ini ya kan dalam minggu akses pendidikan yang harus menginspirasi perubahan ya. betul, Ya. betul. No, congratulations. I'm actually happy 8 tahun Tisa sudah bisa melihat sebuah gerakan dari pemerintah ya kan, diet plastik untuk mungkin supermarket level gitu ya. Tantangan terbesar ada di pasar tradisional dengan bottom of the pyramid people users yang memang menjadi tantangan tersendiri. Tapi I think you see a light. Do you see a light? Oh yes. At the end of the tunnel, right? Yes. So yeah. Yes. So that gives you hope. Pushing forward, then I think it can be inspirational for your girls. Oh ya, mudah-mudahan I'm doing this for my girls, right? Don't we Karena all? masa depan mereka, aduh ya ampun. Aku ngeri membayangkannya kalau kita nggak melakukan sesuatu. Masa depan mereka dengan misalnya plastik sebanyak itu di semua supply chain makanan, Ya. dengan krisis iklim yang semakin sering bawa bencana alam ya, dengan badai-badai tropis yang semakin ya. dekat ke darat, kemudian banjir yang semakin sering, Ya. gagal panen yang semakin sering. Susah gitu, berat gitu membayangkan masa Keturunan depan kita mereka ya. kayak gimana. Jadi itu sih yang membuat saya setiap hari tuh merasa ini urgent, Iya, ini iya. masalah hidup dan mati. I think ini harus menjadi way of life, bukan movement, Iya. bukan batisa, yang Yeah. leading something. This has to be a way of life. Yeah. So I think your generation we have hope, and generasi Gen Z ya untuk take this forward as a way of life. Yep. Yeah, there's no other way. Yeah. Yeah, and I guess like what keeps you going itu dari motherly love loh. Similar to my mom, she started the organization kan dari kekhawatiran ya that the world was gonna be, or Indonesia was gonna be a certain way gitu. Because I was just thinking to myself kayak kan I work with a lot of young people gitu kan yang who wants to like enact change. Terus salah satu pertanyaan they have is like how do you sustain a youth organization? Kayak salah satunya kayak how do you keep going gitu. Karena sometimes we feel like mungkin nggak pernah ngalamin victoriesnya atau kita merasa where are we actually going. Tapi tadi sempat terharu banget sih bilang kayak I do this for my girls kan, I do it for the next generation. And mungkin si selflessnessnya itu bukan yang demi the now tapi demi the future and the future kids of Indonesia yang kita harus memperjuangkan untuk mereka gitu. Iya benar-benar banget. Kalau lagi bicara sama orang tua itu kena banget ya. Kalau bicara sama Anak muda. mungkin gini, nggak maksudnya memang ini jadi masalah untuk masa depan, untuk generasi yang akan datang. Tapi juga ini udah masalah yang kita hadapi sekarang juga. Kadang-kadang kalau bicara, terutama krisis iklim ya. Terutama kalau bicara krisis iklim itu orang-orang masih menganggap itu oh iya itu kan prediksinya 20 tahun lagi kan 50 tahun lagi. Gue udah gak ada. Apalagi target-target iklim tuh model-modelnya ya net zero by 2050 gitu. Kayaknya kok lama banget gitu 2050. Udah terjadi sekarang gitu. Dan jangan lupa life expectancy itu sekarang sampai 80 tahun. Jadi ya 2050 gue tuh masih ada loh gitu. Iya. Jadi kadang-kadang tuh ya buat diri sendiri juga sih. Mikirin anak-anak tapi mikirin diri sendiri. Of course. I want to live in this I know, life right? when I'm old gitu. So I guess so what's next now for you? What's next like in your perjuangan ini gitu ya? What's next and what's your hope? What's next? Saya akan terus konsisten memperjuangkan ini sih di tingkat kebijakan karena banyak
masih banyak PR. Yang ada kebijakan pun kan mesti diperluas ke pasar tradisional. Yang udah melarang kantong plastik pun kan harus diperluas ke plastik jenis lain, sedotan, styrofoam, sachet dan sebagainya. Masih banyak kok masalah gitu, kita nggak kekurangan masalah. Jadi I'm in no hurry to change careers anytime soon. Kemarin tuh setelah penayangan Pulau Plastik, akhirnya tuh ada nobar bersama Gubernur DKI Jakarta. Jadi saya sempat nobar bareng Pak Anies Baswedan. Kemudian ada nobar juga bareng Wali Kota Bogor. Jadi sempat nobar juga sama Pak Bima Arya. Mereka tuh itu menjadi tool yang bagus ya, film itu. Maksudnya memang dari dulu kita kerjasama sama DKI, kerjasama sama Bogor dan beberapa kota-kota lainnya. Tapi untuk bisa menghadirkan narasi ini kepada si kepala daerahnya langsung, itu adalah experience yang berbeda. Karena setelah nonton film itu, mereka langsung membuat statement gitu bahwa oke, ini masalah yang maksudnya bukan sesuatu yang di luar kita ya. Ini udah di dalam kita, ini udah memengaruhi kita secara personal. Jadi semuanya harus dipercepat gitu. Jadi langsung ada instruksi kepada jajarannya. Ini pasar tradisional tahun depan udah harus diatur juga gitu. Pak Bima Arya langsung ngomong gitu. Kita udah ngelarang kantong plastik, tahun depan udah harus di pasar tradisional juga. Nice. Pak Anies Baswedan bilang ke stafnya, ini semuanya harus diakselerasi nih. Kita udah melarang kantong plastik, monitoringnya gimana, penegakannya bagaimana, di pasar seperti apa gitu. Jadi langsung ada kayak sense of urgency yang kita butuhkan gitu, sense of urgency yang orang-orang juga merasakan, nggak cuma kita doang yang merasakan, tapi orang lain juga merasakan. Nah itu saya bersyukur sih bisa menjadi bagian dari itu. Yeah, I think your last word yang paling penting, bersyukur, grateful atas every micro steps that we make towards a better change and transformation of our world. So be grateful. Yes. I'm grateful that we have you. Yeah. So thank you. Grateful to be here. Yeah, thank you so much. You inspired us. You educated us.